I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tiara Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 12120600117. Saya memiliki nama ilmiah Pirosia piloseloides. Saya berasal dari kelompok 6 yang mempunyai nama ilmiah Polypodiaceae. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 1 menuju semester 2 kelas C. Saya berasal dari kota Bandung. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan membahas tentang esai yang telah saya buat dengan judul Ekosistem Sawah bagi Lingkungan Hidup. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dong arti dari ekosistem sawah, dan juga arti dari lingkungan makhluk hidup. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama yaitu ekosistem. Kata ekosistem pasti selalu kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dari anak SD, SMP, hingga SMA pasti pernah mempelajari apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik dari makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem memiliki dua komponen utama. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang hidup di alam ini. Salah satunya yaitu tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Contohnya, tanah, air, angin, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Dua komponen tersebut saling berhubungan karena tumbuhan membutuhkan air, tanah, dan juga cahaya dalam proses fotosintesis. Hewan pun membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Maka dari itu, terbentuklah ekosistem yang nyaman, tentram, dan seimbang. Ekosistem terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu ekosistem daratan. Ekosistem daratan ini merupakan ekosistem yang terdapat di daratan dunia ini. Yang kedua yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini merupakan ekosistem yang terdapat di sungai maupun di danau. Ekosistem ini memiliki air yang tawar. Yang ketiga yaitu ekosistem air laut. Ekosistem ini memiliki rasa air yang asin. Yang keempat yaitu ekosistem pantai. Ekosistem ini terdapat di pinggir pantai ataupun di pantai itu sendiri. Yang kelima yaitu ekosistem estuari. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang berada di muara sungai, antara sungai dengan lautan. Dan yang terakhir yaitu ekosistem buatan. Salah satu contoh ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah yang bertujuan untuk menunjang sumber makanan manusia. Yang kedua yaitu ekosistem sawah. Setelah kita ketahui bahwa ekosistem memiliki arti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, arti dari ekosistem sawah adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang hidup di sawah dengan lingkungan sawah itu sendiri. Salah satunya hewan yang hidup di sawah yaitu ular, belalang, belut, dan lain sebagainya. Sawah itu bukan hanya untuk padi loh, bisa ditanami juga oleh palawija, kacang-kacangan, dan juga lainnya. Ekosistem sawah memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di dunia ini. Bagi manusia, ekosistem sawah merupakan sumber utama penghasil pangan, yaitu padi. Ekosistem sawah juga merupakan salah satu pencegah banjir, erosi, dan juga longsor. Bagi hewan, ekosistem sawah merupakan tempat berkembang biak dan juga tempat beradaptasi. Dan bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat untuk berfotosintesis dan juga tempat untuk tumbuh. Ekosistem sawah memiliki rantai makanan. Rantai makanan ini sangat berdampak
pada kelestarian dan keseimbangan ekosistem sawah tersebut. Nah, rantai makanan ini memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu produsen atau penghasil makanan, yaitu tumbuhan. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ini merupakan komponen yang memakan produsen. Yang ketiga yaitu pembusuk. Pembusuk ini merupakan komponen yang membuat busuk bangkai dari konsumen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengurai. Pengurai merupakan komponen yang mengurai bangkai hewan yang telah memakan produsen. Rantai makanan ini sangat berhubungan dan sangat membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh merusak salah satu komponen dari rantai makanan ini. Karena jika salah satu rantai makanan hilang, rusak, ataupun kurang, maka akan berdampak kepada lingkungan manusia itu sendiri. Penanaman sawah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penanaman sawah secara irigasi. Penanaman sawah ini tidak tergantung pada curah hujan, tetapi dengan cara irigasi dari sumber air, maka dengan itu sawah akan terairi dengan efektif. Kedua yaitu cara penanaman sawah tak ada hujan. Nah, penanaman sawah ini yaitu penanaman sawah yang tergantung pada turunnya hujan. Yang ketiga yaitu penanaman sawah pasang surut. Sawah ini tergantung pada pasang surutnya air sungai, karena sawah ini dibangun di dekat sungai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penanaman sawah secara lebak atau di pinggir kanan dan kiri sungai. Oleh karena itu, sawah akan terairi dari air sungai tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari lingkungan makhluk hidup. Setelah kita ketahui bahwa arti dari lingkungan adalah tempat untuk beradaptasi dan juga tempat untuk berkembang biak bagi makhluk hidup. Salah satunya yaitu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk menjadikan tempat tinggal dan juga untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu sandang, pangan, dan papan. Berbicara tentang kebutuhan, makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Salah satunya manusia. Manusia membutuhkan nasi, membutuhkan lauk untuk sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Salah satu sumber makanan yang manusia butuhkan yaitu beras. Beras berasal dari padi dan padi berasal dari sawah. Maka dari itu, sawah merupakan komponen penting dalam menghasilkan makanan untuk manusia. Setelah kita mengetahui apa itu ekosistem sawah, lingkungan makhluk hidup, dan juga manfaat ekosistem sawah bagi lingkungan hidup, kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk menjaga ekosistem sawah ini agar tetap seimbang dan juga tetap lestari. Salah satu caranya yaitu yang pertama adalah menjaga kesuburan tanah dengan memakai pupuk organik secukupnya. Karena dengan itu, tanah akan menjadi subur dan tumbuhan pun akan tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu adalah memakai pestisida atau pengusir hama dengan secukupnya atau sesuai kadar yang telah ditentukan. Karena jika berlebihan akan membuat pencemaran tanah, air maupun udara. Ketiga yaitu membuat irigasi. Irigasi ini bertujuan agar sawah terairi dengan efektif. Yang keempat yaitu memasang orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah ini adalah sebagai alat untuk menakut-nakuti burung yang suka memakan padi sembarangan. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan sawah dan tidak membunuh salah satu ekosistem yang ada di sawah. Misalnya, petani jika membunuh tikus, maka spesies ular yang ada di sawah tersebut akan meningkat, dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, jangan membunuh ekosistem atau rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut. Selanjutnya yaitu memberi jarak antara tanaman satu dengan tanaman lainnya.
untuk mencegah tanaman tersebut diserang oleh hama wereng karena akibat dari dekatnya tanaman satu dengan tanaman lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang ada di dunia ini. Karena dengan kita menjaga ekosistem tersebut, maka kita menjaga aset sumber daya alam bagi masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.